Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaldi Al-Fatih dengan NIM belakang 253. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku organisasi dengan materinya menganalisis peran persepsi dalam keputusan organisasi. Yang pertama ada pengertian persepsi dalam organisasi. Persepsi adalah proses individu memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi agar memberi makna pada lingkungan. Dalam organisasi, persepsi menentukan bagaimana karyawan, manajer, maupun konsumen memahami suatu situasi kerja. Menurut Robbins, persepsi penting karena perilaku seseorang tidak didasarkan pada karyawan objektif, tetapi pada bagaimana ia melihat kenyataan tersebut. Artinya, dua orang bisa melihat situasi yang sama, tetapi mengambil keputusan berbeda karena persepsi mereka berbeda. Contohnya, seorang karyawan yang ditegur atasan bisa merasa dipermalukan, sedangkan atasan merasa hanya memberi arahan kerja. Perbedaan persepsi ini bisa menimbulkan konflik jika tidak dipahami dengan baik. Selanjutnya ada proses terbentuknya persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh 3 kelompok faktor utama. Pertama adalah faktor individu, yaitu hal-hal dalam diri seseorang seperti pengalaman, sikap, motivasi, dan harapan. Orang yang pernah mengalami pengalaman buruk dengan atasan tertentu cenderung menilai atasan baru dengan lebih curiga. Yang kedua adalah faktor target, yaitu karakteristik orang atau objek yang diamati, penampilan, cara bicara, atau reputasi perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana orang menilai sesuatu. Misalnya, perusahaan besar sering dianggap lebih terpercaya dibanding perusahaan kecil. Ketiga adalah faktor situasi, yaitu kondisi lingkungan seperti waktu, tekanan kerja, budaya organisasi, atau kondisi sosial. Seseorang yang bekerja dalam tekanan tinggi bisa lebih mudah salah menilai situasi. Karena faktor-faktor ini berbeda pada setiap orang, persepsi yang terbentuk juga berbeda-beda. Bias dalam persepsi. Dalam praktik organisasi, persepsi sering tidak objektif karena adanya bias. Bias adalah kecenderungan sistematis untuk menilai secara salah. Beberapa bias yang umum menurut Robbins antara lain halo effect, yaitu menilai seseorang hanya dari satu sifat saja. Misalnya, karyawan yang rajin dianggap pasti kompeten dalam semua hal. Selective perception terjadi ketika seseorang hanya melihat informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Manajer yang sudah tidak suka pada karyawan tertentu mungkin hanya memperhatikan kesalahannya. Stereotyping adalah menilai berdasarkan kelompok. Misalnya, lulusan baru dianggap tidak mampu memimpin. Self-serving bias terjadi ketika seseorang menyalahkan orang lain atas kegagalan tetapi mengeklaim keberhasilan sebagai hasil usahanya sendiri. Bias seperti ini bisa menyebabkan keputusan yang tidak adil dan tidak rasional dalam organisasi. Selanjutnya ada persepsi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dalam organisasi, keputusan manajer sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap situasi. Robbins menjelaskan bahwa keputusan tidak selalu rasional. Banyak keputusan dibuat dalam kondisi informasi terbatas atau tekanan waktu yang disebut bounded rationality. Dalam kondisi seperti ini, manajer sering memilih solusi yang cukup baik, bukan yang paling optimal. Selain itu, keputusan sering dipengaruhi oleh intuisi dan pengalaman. Walaupun intuisi penting, keputusan yang terlalu dipengaruhi persepsi subjektif bisa menimbulkan kesalahan seperti terlalu percaya diri atau hanya mencari informasi yang mendukung pendapat sendiri. Terus di sini ada studi kasus peran persepsi dalam kebijakan insentif PT Gojek. PT Gojek sebagai perusahaan teknologi transportasi dan layanan digital di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepuasan mitra, driver, konsumen, dan keberlanjutan bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan melakukan penyesuaian skema insentif dan bonus bagi mitra driver dengan alasan efisiensi biaya serta penyesuaian kondisi pasar. Namun kebijakan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan. Dari sudut pandang manajemen, perubahan insentif dipersepsikan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas perusahaan dan mempertahankan daya saing. Sementara itu, sebagian mitra driver mempersepsikan kebijakan tersebut sebagai bentuk penurunan kesejahteraan dan kekurangannya penghargaan atas kontribusi mereka. Di sisi lain, konsumen memiliki persepsi berbeda lagi karena lebih fokus pada tarif yang terjangkau dan kecepatan layanan. Perbedaan persepsi ini memengaruhi respon organisasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, munculnya protes dari mitra driver mendorong manajemen melakukan evaluasi ulang, membuka ruang dialog, serta meningkatkan
transparansi komunikasi terkait perhitungan insentif. Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan organisasi tidak hanya didasarkan pada data finansial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap pihak mempersepsikan kebijakan tersebut. Analisis peran persepsi dalam keputusan organisasi. Yang pertama, persepsi sebagai filter informasi. Manajemen melihat kebijakan dari perspektif berkelanjutan bisnis, efisiensi, dan profitabilitas. Sedangkan Rever melihat dari perspektif pendapatan harian. Persepsi yang berbeda ini mempengaruhi cara masing-masing pihak menilai kebijakan. Yang kedua, persepsi mempengaruhi reaksi dan perilaku. Ketika driver mempersepsikan kebijakan sangat tidak adil, muncul aksi protes atau penurunan motivasi kerja. Artinya persepsi dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara langsung. Ketiga, persepsi dan komunikasi organisasi. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan kesalahan persepsi, misperception. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun komunikasi dua arah agar keputusan lebih diterima. Keempat, persepsi dalam pengambilan keputusan strategis. Organisasi yang mempertimbangkan persepsi stakeholder akan cenderung melakukan penyesuaian kebijakan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepuasan mitra. Kesimpulannya, kasus PT Gojek menunjukkan bahwa persepsi memiliki peran penting dalam keputusan organisasi. Keputusan yang secara rasional dianggap tepat oleh manajemen belum tentu diterima positif oleh pihak lain. Jika persepsi mereka berbeda, oleh karena itu, organisasi perlu memahami faktor psikologis dan sosial dalam proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang diambil tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga diterima secara sosial. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.